Kalau dikasih 778G plus, wah itu mah orang-orang laki mah demen banget itu. Ngebut gitu gamingnya. Sony IMX 616, keren. Udah pasti cewek demen banget nih foto selfie. By the way, ini yang kalian lihat saat ini direkam menggunakan handphone Poco F3. Oke. Ya, balik lagi sama gue Vengga di channel Vika Progress. Oke, di video gue kali ini kita ngobrol santai aja ya. Xiaomi baru aja ngerilis handphone cantiknya dia lagi nih. Yaitu Xiaomi CV 1S atau 1S ya. Itu baru aja rilis per hari ini ya, tanggal 21 April. Pas banget di hari Kartini. Jadi ini kan dikhususkan kan Xiaomi CV, walaupun dia nggak masuk launching ke Indonesia waktu pengeluaran Xiaomi CV yang pertama, tapi pengeluarannya tepat banget di hari Kartini tanggal 21 April. Ya handphone buat cewek sih harusnya itu Xiaomi CV. Oke, jadi hari ini baru aja rilis Xiaomi CV 1S. Nah, sebenarnya sih ini handphone bagus sih dari zamannya Xiaomi CV yang generasi pertama itu bagus sih handphonenya. Handphonenya desainnya tuh cakep. Gue suka banget itu waktu gue ngebahas Xiaomi CV itu waktu yang generasi pertama. Nah dia sih, tapi sayang sih nggak rilis di Indonesia. Coba kalau dirilis di Indonesia, wah tuh pangsanya tuh pasti rame banget itu. Coba Xiaomi ngerilis Xiaomi CV di Indonesia tuh. Tapi di Indonesia ada bagiannya masing-masing sih. Ya seharusnya sih handphone cantik kayak gini ya bisa ngalahin brand Vivo kan. Brand Vivo kan selalu ngeluarin handphone-handphone yang desainnya tuh cantik-cantik gitu. Keren ya desain dari Vivo itu. Nah, Xiaomi CV 1S itu dia ditenagai prosesornya itu udah 5G ya, Snapdragon 778 Plus. Nah, tuh. Ini gue ngeliat di GSM Arena nih. Dia ada embel-embel 778G Plus. Oke, 6 nanometer udah pasti irit daya. Dia udah 5G juga. Oke, RAM-nya RAM 8GB, ada yang storage 128GB, ada juga yang storage 256GB. Itu untuk spesifikasi hardware-nya. Udah pasti MIUI 13, Android 12 sama kayak Poco. By the way, ini yang kalian lihat saat ini direkam menggunakan handphone Poco F3. Udah update MIUI 13. Nah, kayak gimana nih hasilnya? Kalian lihat aja, ditambah lighting ada 2 sih di kanan kiri ini. Cek aja hasilnya kayak gimana. Kayak mana itu. Jadi dia ditulis di sini displaynya itu udah OLED. Bukan AMOLED. OLED itu cakep. Iya, jadi AMOLED itu masih paling atas. Paling atas sih sebenarnya Super AMOLED, di bawahnya AMOLED, di bawahnya lagi OLED, di bawah lagi IPS. Jadi di atasnya IPS. OLED layarnya juga tajam kok, kayak OLED itu kayak kemarin gue pernah nge-review handphone Sony Xperia 1. Itu pakai layar OLED. Cakep juga. Udah One Bicolor, Dolby Vision, HDR10+, nonton Netflix udah enak. Refresh rate layarnya itu di 120Hz. Nah, 6,5 inch ya. Nih kayak handphone ini. Redmi Note 11. Dia di 6,5 inch. Oke, terus Full HD Plus ya untuk resolusinya. Layarnya udah diproteksi sama Corning Gorilla Glass 5 infonya gitu. Sip. Terus bagian desainnya sih yang menurut gue cakep banget. Desainnya itu kelihatan warnanya tuh ada yang warna kepinki-pinkian. Ini sebenarnya handphone khusus buat cewek. Tapi kalau handphone buat cewek dikasih prosesor Snapdragon 778G Plus, kayaknya gimana gitu. Karena kan kalau cewek kan dia pakai lebih ke foto ya. Foto selfie. Tapi kalau laki kan main game gitu. Kalau dikasih 778G Plus, wah itu mah orang-orang laki mah demen banget itu. Ngebut gitu gamingnya. Tapi ditujukan buat perempuan dan nggak tahu nih masuk ke Indonesia apa enggak nih. Semoga aja ya masuk ke Indonesia. Nah,
Yang paling keren lagi dari Xiaomi CV1S ini kameranya. Dia itu pakai teknologi kamera dari Sony. Itu kamera depannya. Sony IMX616 32 megapiksel untuk kamera depannya ya, pakai Sony IMX616. Keren. Udah pasti cewek demen banget nih foto selfie. Terus sementara untuk kamera belakangnya itu dia pakai lensa besutan dari Samsung. Di sini tertulis Samsung GW3, resolusinya 64 megapiksel, udah ada OIS, Optical Image Stabilization. Stabilization apa stabilization sih? Ya gitulah. Jadi udah ada optikal ya, jadi udah ada hardware yang ditanam di kameranya, bukan software lagi, bukan software lagi. Jadi itu kalau ngerekam video kalian tuh udah smooth banget kalau udah pakai OIS sih. Kayak handphone Samsung tuh banyak yang pakai OIS. Terus dia itu ngecasnya sampai 67 watt. Ya better sih. Zaman sekarang handphone keluar tahun 2022 itu udah pada 67 watt kebanyakan. Nah, ini warnanya sih desainnya itu ada yang warna putih, biru muda, pink, dan ungu. Infonya seperti itu. Jadi semoga masuk Indonesia sih. Gue sih ngincer yang di prosesor Snapdragon 778G Plus-nya sih. 5G pula, itu udah 6 nanometer, gila. 778 itu dipakai handphone Samsung A52s. Realme apa nih, GT Neo ya, Neo 2 itu ya, gue lupa tuh yang tahun kemarin rilis. Tapi dia ada embel-embel plus. Kalau ada embel-embel plus itu biasanya boost clock speed itu pasti ditinggiin lagi. Kayak semisal prosesor MediaTek Helio G95 sama G96 sebenarnya sama, cuman boost speednya itu ditinggiin lagi, clock speednya itu ditinggiin lagi di prosesornya gitu. Dia bisa ngerekam 4K ya, sampai 4K 30 fps. Udah ada OIS-nya, udah ada ACE-nya juga, elektrik sama optical udah ada. Oke, terus dia udah fingerprintnya itu udah di dalam layar ya, jadi under display optical. Baterainya itu 4000 mAh. Oke, cakep. Gue nggak nemu NFC udah pasti ada. Terus ya itu sih paling Xiaomi CV1S. Harganya sih belum ada sih di sini. Tapi sih kalau dengan spesifikasi yang dikeluarkan kayak gini sih, kalau masuk Indonesia sih udah pasti gocengan sih harganya nih. Kita lihat Poco F3 nih yang saat ini lagi ngerekam nih. Tuh ya, goceng udah dapat Snapdragon 870, layar AMOLED, refresh rate 120 Hz, ngecasnya 33 watt. Handphone mana lagi coba yang bisa ngeluarin kayak gitu di harga 5 juta. Cakep. Poco F3 cakep. Xiaomi CV1S. Ya udah. Semoga masuk Indonesia ya Xiaomi CV1S. Gue berharap banget karena desainnya itu cantik ya. Cantik. SoC yang ditanamnya juga powerful gitu. Tipis juga handphonenya. Cakep. Ya udah, mungkin segini dulu aja video gue kali ini. Ngobrol-ngobrol singkat aja tentang Xiaomi CV1S, peluncuran handphone Xiaomi terbaru masih di China sana. Semoga masuk Indonesia lah. Oke, ya udah, sampai ketemu di video gue selanjutnya. Vengga pamit, bye bye. Masuk ya ke Indonesia.